Yo guys, balik lagi di podcast Rata Kanan tanggal 25 November 2025. Hari ini kita akan bahas market update untuk satu minggu ke depan ya, short term ini. Jadi jangan diklip nanti 1-2 bulan ke depan karena kita bahasnya short term sekarang. Oke, jadi harga Bitcoin hari ini berapa, Rich? Harga Bitcoin per sekarang di 87.300, tapi tadi sempat nyentuh 89.000. Yes. Yang tadi sempat di-post oleh CryptoWave. Nah, Bener. kira-kira what happen in the next week dan apa yang perlu kita bahas dalam minggu ini, Rich? Ya oke, mungkin kita recap dulu terkait yang juga kemarin kita podcast sama Bro Goldwyn kan, kita bahas kalau memang dari Bitcoin sendiri ini ada support di 89.000 dan 91.000. Bener. Tapi ternyata tembus karena ada sentimen negatif dan terakhir sempat menyentuh sampai harga 80.500. Nah, sekarang kita lihat Bitcoin ini sudah rebound sampai ke 89.000 ya tadi. Ya, Yes. 89.000 tadi rebound. Nah, ini jadi Bitcoin. Kemarin kita juga udah pernah bilang bahwa di Bitcoin ini ada terbentuk pattern round the top. Dan round the top ini untuk potensi bawah, level bawahnya itu ada di sekitar 82.000 sampai 78.000. Nah, dan juga ya kemarin juga akhirnya hit target di sekitar hari Jumat itu di 80.500 itu low-nya, dan sekarang rebound ke 89.000. Nah, mungkin selanjutnya untuk dalam beberapa waktu ke depan ini kita lebih baik wait and see dulu, karena di 89.000 kemarin kita bilang juga ini kan support, which is sekarang karena sudah tembus, sekarang menjadi resistance. Kalau melakukan pembelian atau long di sini menurut saya kurang bijak seperti itu. Jadi cenderung kita melihat market saat ini netral ya. Bearish belum karena belum ada breakdown lebih jauh. Bullish juga belum karena belum ada sentimen yang positif. Yes. Jadi kalau kalian investor jangka panjang, bagi saya sih nggak ada masalah ya. Kalau nggak kita perlu lihat, dengerin. ya kita lihat horizon. Kalau saya sih always buy the dip, karena saya melihat Bitcoin dalam 5-10 tahun ke depan. Tapi kalau kalian yang mainnya short term ya better wait and see ya. Bener banget. Kemudian Ethereum gimana, Rich? Karena nasabah Thrift juga banyak banget yang hold Ethereum kan. Bahkan sebelum Tasya cicil Ethereum itu koin kedua terbanyak jumlah holdernya di Thrift setelah Bitcoin. Ya, Ethereum ini juga salah satu koin yang fundamentalnya ya nomor 2 lah di bawah Bitcoin kan. Dan ya, tapi bagaimanapun kripto pasti koin apapun itu pasti ngikuti Bitcoin. Terakhir kita bilang di podcast yang paling terakhir ini kalau lebih bullish ke Ethereum cenderungnya untuk saat ini. Karena kita tahu nanti awal Desember itu akan ada upgrade Fusaka, yang itu merupakan salah satu upgrade major untuk Ethereum. Kita bilang bahwa level support 3.000 ini harusnya menarik untuk Ethereum. Tapi ternyata Bitcoin tembus dari level 91.000 sampai 89.000. Akhirnya Ethereum menyentuh di 2.600. Tapi terkait juga sekarang Bitcoin sudah mantul ke 89.000 ini. Akhirnya Ethereum mantul ke 3.000 lagi, which is sekarang ini saya melihatnya adalah retest resistance di 3.000. Dan di research CryptoWave kita juga udah sempet senggol juga soal Fusaka upgrade-nya Ethereum. Dan bisa diakses langsung gratis di aplikasinya CryptoWave tentunya. Nah, yang menarik kemarin ketika saya sempat ngambil posisi juga ya. Mungkin ada perbedaan sentimen dari saya pribadi sendiri juga dengan tim analisa Thrift dan CryptoWave. Saya lebih ke arah long term. Mereka akan melihat peluang. Nah, yang cukup menggelitik itu kenapa sampai Bitcoin itu jatuh di bawah 90.000 ini. Kalau bisa dibantu jelaskan buat audiens ini kan harusnya 90.000 it's the strongest support. Bahkan institusi kan mostly harganya 89.000 something lah. Yes. Yang kita nggak nyangka ternyata titik support itu ternyata tembus ke bawah. Yes. Nah mungkin dari data CryptoWave kenapa ini bisa terjadi? Mungkin kalau yang kemarin kita sempat juga bahas ya, itu juga salah satu side effect dari sempat force liquidation-nya kemarin ya, besar-besaran ya, salah satu after effect-nya juga. Tapi kemarin kita juga adanya pengumuman data NFP ya, yang terbaru yang juga nyebabin juga sentimen sekarang makin ini ya, kita ngomongnya negatif ya, Bitcoin-nya turun terus. Nah mungkin sebelum kita lanjutkan, bagi follower kita yang awam, NFP itu apa dan kenapa ini pengaruh ke harga Bitcoin dan rate cut? Yes. Mungkin bantu jelasin. Buat NFP sebenarnya gampangannya itu
bahasa awamnya ya, itu orang yang kerja dan terima gajinya itu jumlahnya berapa sih gitu. Nah, ini yang data yang baru rilis sekarang itu sayangnya baru yang September kemarin, efek dari shutdown ya, itu bisa dilihat meningkat 2 kali lipat nih. Estimate-nya ada di 51.000, tapi actually ada di 119.000. Tapi kenapa harga Bitcoin-nya turun? Karena ya back again ini masih datanya yang September ya. Kita nggak tahu data yang bulan setelah September. Kita nggak tahu data yang Oktober karena masih belum bisa dirilis juga, ya kan? Kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa NFT ini akhirnya menyebabkan Bitcoin tembus di bawah 90.000, Win? Datanya Oke. kenapa ini? Nah, hubungannya kenapa NFP-nya rilisnya naik dan harga Bitcoin-nya turun karena back again. Kalau misalnya tenaga kerjanya makin banyak ya, makin strong, otomatis peluang rate cut-nya menurun dong. Kemarin kita podcast di Rata Kanan, itu peluang rate cut-nya di 40%. Tapi kalau sekarang kan udah berbeda nih. Berbeda. Karena ada statement-nya juga dari governornya The Fed, salah satunya Waller ya, yang barusan kemarin ya, tadi malam ya, itu dia nekanin kalau misalnya bakalan ada rate cut di bulan Desember. Nah itu jadi yang sempat bikin Bitcoin barusan bounce back juga nih, rebound. Dan stock market juga, US stock market juga menghijau gara-gara statementnya tadi. Nah kemudian yang menarik kenapa Bitcoin juga tembus di bawah 90.000 adalah kita lihat data ETF ternyata mengalami outflow yang cukup kenceng ya Rich ya. Yes, betul Pak. Dan kalau data on-chain-nya ditarik juga bener, banyak juga holder-holder lama itu yang waktunya take profit mereka. Banyak dari mereka itu yang buang-buang barang ya. Kemarin juga ada yang buang cukup besar ya, sekitar $200 juta per wallet. Ya wajar lah ya, udah hold dari 2000 sekian dan waktunya take profit ya wajar banget gitu. Tapi again market is driven by sentiment ya. Saat ini sentimennya kelihatan dari ETF bahwa kita mengalami outflow kalau kita lihat data 1 bulan terakhir ini ya. Yes. Kalau dari data CryptoWave dan Thrift, kenapa sampai orang-orang ini akhirnya memutuskan risk off atau menjual ETF-nya atau menjual Bitcoin-nya? Mungkin bisa dibantu share ke audiens kita. Nah ya terakhir yang memang juga tadi sudah dibilang sama Bro Goldwyn kalau NFP ternyata lebih tinggi yang membuat rate cut ini peluangnya turun. Betul. Nah, sekarang ini untuk market itu ada fear tentang bubble di AI atau tech. Di podcast terakhir juga kita sudah bahas kalau adanya fear AI atau juga stocks di mana kita tahu Nvidia aja udah naik gila-gilaan. Dan ini juga dari Bloomberg sendiri kalau kita lihat korelasinya antara Nvidia dan Bitcoin itu cukup tinggi. Sejauh ini selalu positif. Cuma beberapa saat aja ini memang negatif. Nah jadi dikarenakan terakhir ini seperti kondisi ekonomi moneter US yang mungkin ada mulai mau stop QT ya. Tapi di satu sisi juga masih tidak jelas akibat shutdown. Itu menyebabkan rate cut atau tidak. Nah investor malah cenderung itu lebih ke arah untuk risk off dulu. Takut nanti misalnya tiba-tiba ada crash di S&P 500. Karena terakhir juga post NFP itu yang menyebabkan Bitcoin breakdown dan juga S&P juga down, Nvidia juga down. Otomatis semua market down. Bitcoin juga akhirnya dampaknya lumayan besar downnya, akhirnya sampai 80.500 itu juga. Nah tapi sekarang ini kondisinya lumayan beda barusan ini. Makanya Bitcoin ini sampai bisa rebound ke 89.000. Mungkin bisa dibantu sama Goldwyn buat ini penjelasannya gimana? Yes, jadi kemarin malam ya, tadi malam ya, itu back again yang tadi sempat aku senggol dikit, adanya possibility rate cut-nya itu meningkat. Jadi 80%. Kita podcast terakhir itu masih di angka 40%. Sekarang naik 2 kali lipat naik ya? 2 kali lipat. Karena statementnya tadi governornya The Fed ya, si Waller itu dia nekanin kalau misalnya bakalan ada rate cut di bulan Desember. Dia nge-push. Berarti kita bakal lihat a bit relief ya harusnya. Kalau Seharusnya ada sedikit relief di sana gitu. Cuman back again kalau Jerome Powell sendiri masih netral ya, dia kan nggak bisa masih pihak kemana-mana. But back again nanti decisionnya ada di bulan Desember ya. Chance-nya sih udah di angka 80% buat sekarang. Tapi kita nggak tahu setelah kita podcast bakalan ada something lagi. Tapi bakalan kita update terus. Tapi semoga ya kalau misalnya ada rate cut ya ada rebound lagi lah untuk Bitcoin ya.
Dan juga ada kutipan yang menarik dari para analis di Bloomberg Terminal ya Rich. Mungkin bisa dibantu supaya teman-teman yang nggak punya Bloomberg Terminal boleh dapat kecipratan nih info A1-nya yang kita bagikan gratis. Nah, salah satu analis yang menarik di Bloomberg Terminal adalah mengenai saham Amerika Rich. Mungkin dibantu. Nah oke, ini memang setelah kemarin yang juga tadi Bro Goldwyn bilang bahwa presiden dari salah satu member The Fed, John Williams ini statementnya cukup dovish ya jadinya. Dimana dia juga memberi sinyal kalau kemungkinan ada rate cut 25 BPS, itu dia mendukung. Karena kan The Fed ini juga sistemnya voting juga, dimana ketuanya yang nanti yang bakal Jerome Powell itu yang bakal memilih akan rate cut atau tidak, seperti itu. Nah dari situ Bloomberg ini mengeluarkan analisanya atau ya newsnya mungkin dari mereka sebagai referensi juga. Ini dia analisa bahwa stocks ini kemungkinan akan naik. Consolidate after the rebound ya, mengikuti sentimen dari di hari Jumat itu, yang dimana tadi John Williams itu member The Fed bilang kalau statementnya cukup dovish. Jadi kemungkinan kita bisa ngelihat rebound di saham, di mana saham US ini juga biasanya cenderung juga diikuti oleh Bitcoin pergerakannya. Oke. Nah, tapi di satu sisi statement dari Bloomberg ini juga bilang bahwa Nvidia ini tetap consolidate setelah penurunan yang cukup dalam. Karena kita juga tahu kalau Nvidia ini terakhir udah pumpnya sangat tinggi dan ya sekarang mungkin waktunya koreksi seperti itu. Dan kalau terjadi rate cut, otomatis biasanya yang terdampak adalah DXY atau indeks US dollar ya. Kalau dari analis Bloomberg, infonya gimana? Yes, memang sesuai sih sama juga yang sesuai selama ini terjadi, di mana dia juga dari Bloomberg ini juga memprediksi kalau US dollar bakal turun. Which is biasanya good untuk risk asset seperti Ya, itu. seperti Bitcoin and stocks ya. Nah kemudian analisa terakhir dari Bloomberg, kenapa mereka suggest untuk wait and see dulu, belum masuk untuk buy saat ini ya. Salah satu rumor yang sangat kencang beredar sekarang kan Sailor atau strategi mau dikeluarkan dari MSCI kan. Yes, benar. Keluar dari MSCI ini. Itu gimana Rich impact-nya ke Bitcoin? Ya jadi memang kita tahu bahwa MicroStrategy atau MSTR itu memang hanyalah sebagai Bitcoin proxy. Ya memang. Nggak ada maksudnya kayak pengaruh ke secara langsung itu ke Bitcoin. Kecuali memang kalau Sailor ini merubah statementnya dia, di mana dia yang akhirnya nggak mau jual Bitcoinnya sama sekali, akhirnya mau menjual. Nah itu mungkin bisa berimpact. Tapi yang bikin ini tuh bisa memberikan dampak negatif ke market adalah ketika MSCI ini mungkin nanti strategi dikeluarkan dari MSCI itu bisa memicu aksi jual sahamnya MSTR juga. I see. Karena di situ nanti juga bisa memicu sentimen lanjutan, di mana nanti itu juga adanya fear atas perusahaan Bitcoin Treasury yang lainnya, di mana nanti takutnya dikarenakan ada perusahaan lain yang mengikuti MSTR menjadi Bitcoin Treasury seperti itu, akhirnya MSCI juga mengeluarkan perusahaan-perusahaan tersebut dari indeks mereka, dan akhirnya mungkin perusahaan-perusahaan tersebut harus menjual Bitcoin mereka in case atau seperti apa. Itu yang juga bisa memicu market untuk fear di dalam Bitcoin saat ini. Oke. Ini misalnya kalau sampai strategi dikeluarkan dari MSCI, dampaknya apa Rich kira-kira? Kan otomatis ada outflow dana keluar yang jual saham-sahamnya seller nih. Nah dampaknya apa kira-kira ke Bitcoin? Dikarenakan MSTR ini pasti nanti akan ada sell off ya kalau dikeluarkan dari MSCI. Kemungkinan Bitcoin ini juga mengikuti sentimen fear-nya. Di mana juga akan mengikuti volatility-nya, ya mengikuti downside. Meskipun mungkin tidak separah MSTR seperti itu. Jadi masih ada potensi turun kalau sampai seller dikeluarin ya dari MSCI sahamnya tuh. Jadi itu makanya kita bilang wait and see dulu ya ini ya. Netral lah sentimen crypto dan thrift dalam minggu ini netral. We are not bearish yet and kita belum bullish yet. Jadi netral. Nah tapi yang menarik juga adalah dengan kondisi yang fear saat ini, kalau kita lihat fear and greed ya, Win ya udah udah parah banget sih. Udah bawa banget. Tapi volume ETF malah all time high Rich. Nah what happened actually in this market? Mungkin terakhir juga kita di podcast bilang bahwa average ETF itu buying di 89 sampai 89.600 gitu ya. Nah, implikasinya adalah ketika Bitcoin turun dari harga tersebut, kemungkinan bisa memicu fear sell off untuk ETF. Nah, di situ mungkin investor ini melihat ini sebagai sebuah peluang.
Karena memang investor juga kan pada umumnya buy when other are fearful. Buy when there is blood on the street. Dan juga nggak berhenti sampai di ETF, bahkan kita kalau melihat data exchange ya, outflow Bitcoin artinya Bitcoin yang keluar dari exchange itu semakin tinggi ya datanya ya Rich ya. Yes, ini kalau berdasarkan data yang didapat ini dari CryptoQuant ya, ini justru malah kemarin pada saat dump itu yang exchange outflow sampai menyentuh 380.000 Bitcoin. Sebelumnya nggak pernah menyentuh sampai setinggi ini dari tahun 2023. So basically retail takut tapi smart money is buying ya. Yes. Baik melalui ETF ataupun melalui OTC di exchange. Ya that's why saya bilang kalau saya sih pribadi nggak peduli dalam jangka pendek ya. Karena kita melihat Bitcoin sebagai aset yang sangat bagus dalam jangka panjang. Karena back again, menurut saya pribadi ya nggak ada risk aset yang return dan resikonya sebagus Bitcoin. Wah, untuk saat ini ya. Karena saya udah lihat berbagai macam multi index, S&P 500 dan lain sebagainya. I think Bitcoin is still the best for risk and reward ratio lah. Disclaimer on not financial advice. Dan yang menarik dari crash kemarin ya, dari Thrift dan CryptoWave kita ngalami search traffic yang luar biasa ya Ben ya. Luar biasa naiknya. Kita naik 150% lebih dari data transaksi, data pengguna, baik dari aplikasi Thrift dan CryptoWave menunjukkan bahwa sekarang orang ini kalau terjadi sesuatu, mereka mulai nggak takut tapi cenderung berspekulasi. Bener, setuju banget. Dan sesuai dengan data on-chain ini memang kemarin data di Thrift sedikit kita melihat bahwa banyak orang justru masuk membeli Bitcoin dan beberapa altcoin yang menurut mereka potensial. But again not financial advice ya. Bener. Jadi ini mungkin yang saya lihat bahwa market sekarang udah rada beda sama dulu. Dulu ketika bear itu benar-benar exchange itu sepi. Jadi benar-benar semua orang itu nggak transaksi. Tapi kemarin ketika harganya turun, terus sama CryptoWave malah usage-nya naik 150%. Naik 150%, bener. Ini bedanya market sekarang ketika turun dan cycle sebelumnya. Cycle sebelumnya, One of the different lah. Nah mungkin Rich dibantu technical short term. Nah Bitcoin support di angka berapa, resistance di angka berapa. Untuk ya para follower kita biar tahu mereka punya pandangan gitu. Oke, kalau untuk Bitcoin sendiri secara garis besar dan ya kita main yang cukup karena weekly juga ya, jadi kita mainnya yang cukup ya tren yang cukup kuat, super resistance cukup kuat. Memang kalau untuk resistance yang masih kuat itu di 89 sampai 91 ini masih kuat. Terakhir kita juga lihat ini barusan aja ini rejection di 89.000. Dan saya lihat kalau untuk dari time frame lebih kecil ini ada support yang cukup menarik itu di 85 ini. Ini level yang mungkin nanti bisa jadi area pemantulan lah. Kalau misal Bitcoin ini pemantulannya ternyata cukup kuat, ternyata market ini sentimennya bullish, dan akhirnya reclaim level resistance 89.000 tadi, sampai 91.000. Nah berikutnya mungkin yang dibantu chart dan technical Ethereum. Oke. Karena holdernya sangat banyak. Di Ethereum. Oke, untuk Ethereum sendiri mungkin saya mulai dengan Ethereum per BTC, di mana ini chart yang menunjukkan kekuatan Ethereum terhadap Bitcoin. Nah, kalau dari chart pair yang Ethereum BTC sendiri ini cukup menarik karena kita lihat kalau sekarang itu cenderung ada potensi untuk penguatan Ethereum terhadap Bitcoin. Di level ini 0,03 ini kemungkinan Ethereum bisa bouncing terhadap Bitcoin, dan juga secara timeline juga cukup align karena kita lihat di awal bulan nanti Desember akan ada upgrade Ethereum, which is juga bisa menjadi pendorong katalisnya Ethereum ini bisa bullish. Tapi untuk dari price actionnya Ethereum sendiri, untuk yang resistance-nya itu tetap masih ada di level 3.000 sampai 2.800 itu juga. Oke, last chart. Ini permintaan dari nasabah Thrift. Yaitu koin Hyperliquid. Ya, kita melihat juga Hyperliquid kemarin mengalami penurunan yang lumayan ya. Nah mungkin bisa dibantu chartnya Rich biar ada gambaran untuk nasabah kita. Oke, Hyperliquid. Nah untuk sekarang sih ini Hyperliquid beberapa hari terakhir cukup bearish untuk saat ini. Terlihat ini break dari area support yang cukup kuat di mana level ini terjadi pantulan berkali-kali, yaitu di sekitar level 37 sampai 34,5 ini. Dan sekarang ini cenderung retest. Nah pada umumnya ini
ada pergantian market structure di mana ini yang awalnya bullish, uptrend dan sekarang ini membentuk higher low dan juga lower low. Nah, jadi mungkin ya untuk hyperliquid saat ini lebih cenderung ke perlemahan dulu untuk harganya. Dan biasanya untuk price action karena ini terakhir juga ada week ya untuk dari crash di 11 Oktober. Kemungkinan juga bisa ngejar level weeknya ini, bawahnya ini. Dan ya support yang menarik mungkin saat ini di sekitar level 28 ini. Oke. Yes. Oke guys, itu dia podcast Rata Kanan hari ini. Disclaimer on all not financial advice. Bungkus.